Ini trik rahasia buat sembuhin ikan yang gak ada yang ngomongin. Gue nemu metode paling absurd, tapi paling works buat sembuhin cupang yang sakit tanpa obat, tanpa garam, tanpa ketapang. Gak masuk akal? Gue juga awalnya gak percaya, tapi beneran kejadian. 3 ikan gue, cupang bonsai, cupang Nemo, dan Wallbetta smaragdina semuanya balik segar cuman gara-gara satu hal, dimasukin ke aquascape. Padahal kondisinya si cupang bonsai dan cupang Nemo itu udah berminggu-minggu kuncup, gak sembuh-sembuh walau udah dicoba semua treatment. Dan yang Wallbetta, ekornya robek parah, badannya luka-luka gara-gara kesedot masuk ke dalam filter. Gue udah pikir hopeless banget deh. Tapi begitu mereka ke aquascape yang udah mature, mereka sembuh total tanpa obat. Bener-bener cuman modal air stabil, tanaman hidup, dan lingkungan yang natural. Gue gak tambahin apapun, gak garam, gak obat biru, gak ketapang 3 lapis. Tapi seminggu kemudian, semua balik aktif. Dan gue juga baru sadar, mungkin selama ini kita terlalu fokus nyembuhin lewat botol, bukan lewat habitat. Gue bakal ceritain semua detailnya sekarang, dan lo tinggal nilai sendiri. Real healing, no meds, no stress. Gue tuh termasuk tim textbook. Kalau ikan mulai ngedrop, gue langsung eksekusi, air baru, garam ikan, rendaman ketapang, vitamin, ekstra obat-obatan yang dibutuhin, dan masukin ke tank soliter. Karena secara teori, itu protokol aman lah ya. Tapi ternyata gak selalu berhasil. 2 cupang gue, 1 jenis cupang bonsai, 1 lagi cupang Nemo. Dua-duanya kuncup berhari-hari, bahkan udah nyaris 2 minggu. Kuncupnya tuh gak main-main, sirip rapet, warnanya kusam, diam di dasar, dan makan jentik pun udah gak mau. Setiap hari gue pantau, dan setiap hari juga gue ngerasa kayak gagal. Air di tank karantina bersih, gue ganti berkala, suhu stabil, ketapang udah tua, garam dosis pas. Tapi kok mereka masih lemes? Gue mulai curiga, jangan-jangan justru soliter yang bikin mereka lebih stres. Mereka udah drop, terus malah dimasukin ke tempat sepi, kosong, dingin, tanpa tanaman, tanpa mikrofauna. Iya sih steril, tapi bukan berarti menyembuhkan. Akhirnya muncul pikiran yang out of the box. Gimana kalau justru dimasukin ke aquascape? Waktu itu gue belum tahu keputusan itu bakal jadi turning point. Gue tahu banyak orang bilang soliter itu tempat yang paling aman buat ikan yang lagi sakit. Dan secara logika masuk akal, gak ada gangguan, air bersih, gak ada kontaminasi, bisa diobserve 100%. Tapi ternyata justru itu yang bisa jadi masalah. Ikan cupang itu ikan yang adaptif, iya. Tapi mereka juga sangat responsif terhadap lingkungan. Mereka butuh stimulasi, visual, biologis, bahkan aroma dari lingkungan sekitar. Waktu mereka dipaksa tinggal di air bening, kosong, tanpa tanaman, tanpa mikroorganisme, itu kayak lo suruh healing di kamar rumah sakit yang warnanya putih, gak ada suara, gak ada jendela, gak ada sinyal. Air bersih belum tentu air yang hidup. Dan ikan cupang itu makhluk yang biasa tinggal di rawa, selokan, sawah, yang secara mikrobiologi jauh lebih aktif dibanding air aerosteril. Tanpa biofilm, tanpa daun, tanpa makro dan mikrofauna kecil yang gak kelihatan, sistem imun mereka juga gak dapat distimulasi dengan optimal. Justru makin lemes, makin diem, makin kuncup. Dan yang gue lihat di bonsai dan Nemo gue waktu itu, persis airnya bersih tapi auranya sepi dan mereka makin drop. Bukan karena infeksi, tapi karena sendirian dan gak ada kehidupan di sekitarnya. Gue inget banget waktu itu udah semingguan lebih si cupang bonsai dan Nemo diem terus di tank soliter. Mereka makin kuncup, makin mager makan, dan jujur aja gue udah mulai hopeless. Semua metode klasik udah gue coba, tapi gak ada perubahan. Akhirnya gue mikir, kalau ini terus dilanjutin, mereka kayaknya gak bakal survive. Tapi kalau gue pindahin, ya resikonya ada. Tapi siapa tahu justru jadi penyelamatnya. Akhirnya gue nekat, gue pindahin mereka langsung ke aquascape. Bukan karantina, bukan bak plastik, tapi justru aquascape beneran, lengkap. Ada tanaman rindang, daun ketapang kering, lumut, subserb aktif, bahkan keong tanduk yang jalan-jalan di kaca. Gue pastiin aquascape itu udah stabil, airnya mature, ada biofilm, parameternya bagus, dan gak ada penghuni agresif. Aquascape ini sebelumnya kosong, cuma diisi keong dan tanaman, jadi cukup safe buat mereka. Pas gue masukin, gue deg-degan setengah mati. Mereka diam mulu, muter-muter pelan-pelan, tapi gue bisa lihat ada sesuatu yang beda. Mereka kelihatan curious, ada gerakan, ada interaksi. Dibanding tank karantina yang sunyi dan kosong, di sini mereka kayak punya hal buat di-explore. Gue gak ngarep banyak, tapi di dalam hati gue mikir, kalau ini berhasil, berarti selama ini kita salah kaprah tentang cara nyembuhin ikan. Bro, lo tahu rasanya kayak ngelihat makhluk hidup yang lo udah anggap hopeless, balik hidup lagi. Itu yang gue rasain seminggu setelah si cupang bonsai dan cupang Nemo gue masukin ke aquascape. Awalnya mereka diam di pojokan, adaptasi. Gue gak ganggu, gue kasih makan dikit-dikit, responnya masih cuek.
Tapi hari ketiga mulai kelihatan beda. Siripnya nggak kuncup lagi, mereka mulai muter-muter, mulai berani nyamperin tanaman, naik-naik ke permukaan. Terus hari kelima, makanan habis dalam hitungan detik. Siripnya makin mekar, warnanya mulai muncul. Gue bengong sendiri. Dari ikan yang kuncup kayak selimut dingin, berubah jadi cupang aktif, responsif, dan berwarna. Gak ada obat, gak ada tambahan treatment, cuman air aquascape yang udah stabil dan kayak ekosistem. Gue sampai heran, loh ini kenapa bisa? Gue cek lagi, parameternya stabil, suhu aman, TDS nyaman, pH sesuai, tapi kuncinya bukan cuma di angka. Kuncinya itu ekosistemnya. Mereka hidup di lingkungan yang penuh mikroorganisme baik, biofilm, daun ketapang alami, dan tanaman yang fotosintesis setiap hari. Ada cahaya, ada gerakan, ada dinamika. Itu bikin mereka sembuh. Stimulasi alami plus lingkungan stabil. Gak ada yang maksa, gak ada yang panik, dan akhirnya mereka healing beneran. Oke, sekarang kita bahas kenapa aquascape yang mature bisa sembuhin ikan, bahkan tanpa bantuan obat. Pertama, aquascape itu ekosistem hidup. Dia bukan cuma air plus tanaman doang, tapi rumah besar buat jutaan bakteri yang udah settle. Nitrosomonas, Nitrobacter, dan teman-temannya kerja bareng buat jaga air tetap stabil. Amonia turun, nitrit hilang, dan nitrat diolah pelan-pelan sama tanaman. Nilai ORP-nya alias Oxidation Reduction Potential juga bagus. Artinya kemampuan air buat netralin racun dan radikal bebas lebih optimal. Airnya bukan cuma bersih secara visual, tapi juga aktif secara biologi. Kedua, ada mikrofauna, kayak copepod, detritus microbe, biofilm, infusoria, yang semua itu bisa dimakan atau berinteraksi dengan ikan secara alami. Dan itu bikin cupang kayak ada kerajaan. Mereka nggak cuma ngambang tunggu metong, tapi mulai cari-cari makanan kecil, interaksi, kepo-kepo sama daun atau substrat. Ketiga, tanaman hidup. Selain nyerap nitrat, mereka juga ngeluarin oksigen lewat fotosintesis, nurunin CO2, dan secara visual bikin ikan merasa aman. Tanaman itu seperti tembok hidup yang bikin ikan bisa ngumpet dan ngerasa secure. Semua elemen ini bikin imun ikan naik. Lo bisa bayangin, ini bukan kayak UGD yang terang dan steril, tapi kayak lo healing di puncak gunung, tenang, alami, dan penuh udara segar. Dan ternyata, itu cukup buat nyembuhin. Gue pun masih gak nyangka sampai sekarang, dalam 4 hari doang, si wall beta smaragdina gue yang siripnya hancur gara-gara kesedot skimmer filter balik normal. Siripnya mulai numbuh lagi, luka di badan yang tadinya kelihatan sobek udah nutup, dan dia juga mulai berenang lincah, gak takut-takutan lagi. Gue sampai nge-zoom pakai HP buat lihat beneran ini luka sembuh atau cuman ilusi visual, tapi ternyata beneran sembuh. Padahal gue gak kasih apapun. Gue gak angkat dia buat karantina, gak ganti air harian, gue juga gak kasih Methylene Blue. Cuman gue keluarin skimmer biar gak kejadian 2 kali, dan gue biarin dia stay di aquascape. Dan gue rasa kuncinya itu dia gak stres, gak diangkat-angkat, gak dihadapkan sama air baru, gak dikurung di box kecil. Dia healing di habitat yang udah stabil, yang dia udah familiar. Aquascape yang udah mature itu bener-bener kayak ICU versi Zen Garden. Tenang, penuh oksigen, gak banyak gangguan, dan semuanya natural. Kadang bukan obat yang nyembuhin, tapi ketenangan, dan itu priceless. Nah, sebelum lo pada rame-rame nyoba cara ini ke semua ikan, gue harus kasih disclaimer. Gue gak bilang metode ini cocok buat semua kasus. Kalau ikan lo kena penyakit parasit aktif kayak white spot, velvet, jamur di badan, sisik nanas, kutu jangkar, atau parasit internal, jangan ngandelin aquascape doang. Itu penyakit butuh intervensi langsung, pakai obat yang sesuai dosis dan treatment yang proper. Karena beda antara stres fisiologis dan stres biologis. Stres bisa pulih kalau lingkungannya support, tapi infeksi aktif itu harus diberesin dulu penyebabnya, entah itu jamur, bakteri, atau parasit. Tapi kalau kasusnya kayak yang gue alamin, cupang udah lama kuncup, gak mau makan, gak ada luka terbuka, atau ikan habis kena musibah kayak fin robek, luka lecet, atau trauma fisik, selama gak ada tanda-tanda infeksi berat, metode masukin ke aquascape mature ini patut dicoba. Tapi ingat, airnya harus stabil, aquascape-nya harus mature, kalau enggak hasilnya bisa beda jauh. Jangan maksain tank baru buat nyembuhin, entar malah makin drop. Kuncinya ada di kestabilan, bukan keberuntungan. Gue gak nyangka eksperimen iseng yang tadinya penuh keraguan, malah jadi pelajaran paling berkesan selama gue pelihara ikan. Kadang yang paling natural justru paling efektif. Bukan air steril, bukan obat mahal, tapi lingkungan hidup yang stabil dan alami. Gue belajar satu hal penting. Air yang mature, penuh bakteri baik, tanaman yang aktif fotosintesis, daun-daun kering, mikrofauna yang gak kelihatan, semua itu ternyata bisa jadi obat terbaik buat ikan yang drop. Gak selalu harus pakai bahan kimia. Bonsai yang kuncup berminggu-minggu, Nemo yang malas makan, dan smaragdina yang siripnya sobek, semua balik sehat, cuman karena satu hal ini, mereka dikasih kesempatan buat healing di tempat yang hidup.
Dan buat lo yang punya aquascape di rumah, lo mungkin gak sadar lo punya ICU gratis yang sudah siap dipakai. Selama air lo mature dan stabil, lo bisa jadi penyelamat diam-diam buat ikan lo sendiri. Gue gak ngajak lo buat nekat sembarangan, tapi kadang yang nekat justru yang menyelamatkan. Dan kalau lo ngalamin hal yang sama, ceritain di kolom komentar, karena bisa jadi pengalaman lo bisa nolongin orang lain. Thank you udah nonton, jangan lupa like dan subscribe kalau lo suka video ini. See you di video gue selanjutnya. Peace out guys!